Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya di channel Tabgid Channel. Sebelumnya mohon yang belum subscribe channel ini agar dapat bisa menyebar manfaat dengan metode-metode pembelajaran Al-Quran dan tilawah Al-Quran serta video-video yang akan saya upload nanti. Yang terusnya saya ucapkan terima kasih kepada seluruh subscriber atau kalian semua yang telah mendukung saya selama ini. Saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan Allah memberikan hal yang tidak dapat kita bayangkan. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki yang berlimpah. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan materi yang kemarin, yaitu peran fungsi orang tua terhadap metode umum pada anak dan cara mengajarkannya. Oke, selama ini saya masih ada yang keliru ya di orang tua, yaitu tentang buku-buku prestasi ini. Buku prestasi ini kelihatan, buku prestasi. Nah, di buku prestasi ini ada tugas-tugas khusus untuk orang tua untuk menyimak anak membaca. Di dalam Umi atau Al-Quran ini ada jilid, tulisan jilid dan tulisan halaman. Kalau misalkan ada halaman jilid 1, halaman 1, anak itu terus diajarkan halaman satunya di buku Umi ini. Terus diajarkan, jangan mengajarkan ke halaman 2 kalau di buku prestasinya jilid 1, tulisan jilid 1. Tetapi kalau di tulisan di buku prestasi ini ada jilid 2 ataupun halaman 2-nya, dibacanya halaman 2 begitu. Dan ajarkan kepada anak, pahamkan huruf-huruf satu persatu dari mulai A sampai Ya. Karena target kita atau target saya selaku guru Quran atau pengajar Al-Quran di madrasah ini targetnya kurang lebih jilid 1 itu 6 bulan. Nah, 6 bulan ini bisa tercapai jikalau orang tua juga berperan dalam pengajaran ini. Kalau orang tua tidak berperan, insya Allah 6 bulan ini akan gagal. Atau dalam kata lain bisa sampai 1 tahun jilid 1, ataupun sampai 6 tahun pun belum beres-beres. Maka dari itu mohon bantuannya kepada orang tua untuk memahamkan huruf satu persatu kepada anak. Oke, selanjutnya kita mulai pembelajarannya dan membacakan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka alat peraganya. Perhatikan, kita buka halaman 3 ya. Jadi di alat peraga halaman 3. Nah, di halaman 3 alat peraga ini pengenalan 3 huruf ya. Jim atau ja, ha, kha. Ya. Ja, ha, kha. Kita sepakat tadi untuk sama-sama mengajarkan kepada anak, yaitu mengenalkan huruf A sampai Ya. Nah, mengenalkan huruf ja, ha, kha ini satu persatu ya. Ja, ha, kha. Harus betul-betul paham anak itu antara huruf ja, terus ha sama kha. Nah, kita mulai baca. Ja, ha, kha. Ja, ja, ha, ha, kha, kha.
jahakho, jabakho, ajaba, bahasa, sahaba, khobakho, khotaja, sakhoja, batasa, jahakho. Nah, seperti itu cara baca ya. Kemudian setelah hafal huruf-hurufnya, kita tes anak itu di buku atau di buku jilid ini ya, di buku jilid 1. Kalau di alat peraga halaman 3, kita buka di halaman 5 ya, di halaman 5. Nah, di halaman 5 ini di alat pengenalan huruf ja ya. Di halaman 5 pengenalan huruf ja. Terus di halaman 6 pengenalan huruf h. Di halaman 7 pengenalan huruf kh. Di halaman 8 yaitu evaluasi antara a, ba, ta, sa, ja, ha, kho ya. Jadi di alat peraga semuanya disatukan, tetapi di buku ini satu persatu diperkenalkan, yaitu per halaman per satu huruf, pengenalan satu huruf ya. Contoh di surat di halaman 5. Kita baca bersama-sama. Silahkan buka buku jilid 1-nya, pinjam kepada anak-anak biar semuanya paham cara membacanya. Kita mulai. Ja, 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 jaja, 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 jajasa, tajaja, jabaja, ajaba, tajasa, jabata, bajasa, abata, batasa, tasaja. Nah, itu pengenalan huruf ja ya. Di halaman 5 khusus pengenalan huruf ja. Begitupun campuran dengan huruf yang sebelumnya, yaitu abatasa, untuk membedakan mana huruf ja, mana huruf a, mana huruf sa, mana huruf ta, mana huruf ba ya. Itu fungsi dicampurkannya. Jadi di halaman lainnya tidak hanya huruf ja saja, tetapi huruf sebelumnya pun diperkenalkan, diperkuat lagi di halaman 5 ini. Begitu di halaman-halaman selanjutnya ada huruf-huruf yang yang sudah dipelajari itu disatukan di satu halaman ataupun di beberapa halaman begitu. Terus di halaman 6 pengenalan huruf H ya. Kita baca mulai sama-sama. 1, 2, 3. H, 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 H. Ha 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 ha. Hahaja, hasaha, hajaba, tahasa, jabaha, hasaha, ataha, bahasa, abata, sajaha. Begitu ya. Mohon maaf, mata saya agak buram-buram, jadi penyebutan huruf agak keliru ya, mohon maaf. Nah, intinya di halaman 6 ini pengenalan huruf H ya. Saya ulangi, di halaman 6 ini pengenalan huruf H. H itu pengucapannya di tengah-tengah ya, tengah-tengah tenggorokan. H, 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 H. Bukan di bawahnya. Kalau di bawahnya itu H, H, H. Kalau di bawahnya itu ya H. Kalau di tengah-tengah H. Ini huruf H ya. Di halaman 6 ini pengajaran huruf H. Kenapa saya bicarakan di tengah-tengah tenggorokan? Karena pengajaran kepada anak itu harus jelas. Apapun hurufnya harus jelas, pengucapannya harus jelas, karena anak itu cenderung mengikuti apa yang kita bacakan begitu. Selanjutnya yang ketiga itu pengenalan huruf Kh di halaman 7 ya. Di halaman 7 itu pengenalan huruf Kh. Kita baca bersama-sama. Kh, 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 Kh.
khokho 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 khokhoja jasasa bakhota jabakho sahaba khobakho khotaja sakhoja batasa jahakho. Nah begitu, itu pengenalan huruf kho di halaman 7, di halaman 7 buku Umi jilid 1 ya. Nah di halaman 8 itu evaluasi dari huruf A sampai huruf Kho ya. Intinya evaluasi yang 3 huruf yang intinya ya, yaitu ja, ha, kho ya. Karena tidak memungkinkan untuk satu lembar ja, ha, kho saja, maka dicampur dengan a, ba, ta, sa, terus dilengkapi dengan ja, ha, kho ya. Kita mulai evaluasi terhadap anak. Kalaupun sudah lancar huruf-hurufnya, tahu huruf-hurufnya, ini akan bisa langsung. Kita mulai. Jahakho, sajaha, hajaba, sakhoja, sakhoa, khotaja, bakhosa, tahaja, bahasa, khotaba, khobahsa, khosa'a, khokhoja, ajaba, sakhoba, bahasa. Nah itu di halaman 8, yaitu evaluasi antara huruf jim atau ja, ha, kho. Itu mungkin sedikit-sedikit kita pelajari. Saya akan mengajarkan bagaimana cara mengajarkan metode Umi di alat peraga per halaman ya. Kemarin kita sudah 2 halaman huruf A sama Ba, terus halaman 2-nya tasa, ta, terus batasa ya, atau huruf ta dan sa di halaman 2 peraga, dan di halaman 3-nya jahakho ya. Sekarang jahakho. Nah kedepannya saya akan mengenalkan cara membaca dan huruf-hurufnya satu halaman. Begitupun di buku Umi. Di buku Umi ini tidak satu halaman, tetapi ada beberapa halaman yang akan kita bahas nanti. Kalau kita ulangi, kalau di alat peraga halamannya ada 1 halaman, tetapi di buku Umi ini ada sampai 3 halaman ataupun 2 halaman, bahkan 1 halaman itu ada ya. Nah itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekeliruan dan mohon kritik dan saran. Terima kasih kepada semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.